Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas SI 4703. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program penyewaan fasilitas gedung sebagai tugas besar Alpro kami. Dan di sini anggota kami dimulai dari saya Fadil Kristanto dengan 10 20 22 300 333. Perkenalkan, nama saya Agung Estu Haikal dengan NIM 10 2022 304008. Nama saya Nisa Kaylandini dengan NIM 10 20 22 33 0264. Saya Fidayan Fairizia dengan NIM 10 20 22 33 0230. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Dipersilakan. Jadi, sistem yang kami buat merupakan program penyewaan fasilitas gedung. Jadi, sistem ini akan memungkinkan pihak kampus untuk menyewakan ruang-ruang gedung kepada pihak internal seperti organisasi kemahasiswaan dan lainnya. Dengan implementasi sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan menambah pemasukan bagi kampus. Sistem ini memudahkan pihak kampus untuk mengelola ruangan-ruangan yang dimilikinya. Untuk latar belakangnya sendiri, permasalahan itu adalah kebutuhan Civitas terhadap penggunaan fasilitas di lingkungan kampus Telkom University perlu dikelola dengan baik oleh sistem. Mahasiswa kerap merasa akses yang diberikan oleh pihak kampus sulit didapatkan akibat manajemen yang kurang terstruktur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada program penyewaan gedung ini terdapat ada 4 role. Yang pertama ada peminjam, di mana peminjam ini berperan sebagai seseorang yang ingin melakukan peminjaman fasilitas gedung. Lalu ada role administrator, di mana administrator berperan sebagai pihak yang memastikan ketersediaan ruangan sesuai permintaan peminjam dan mengelola pembayaran sewa termasuk penerimaan dan pencatatan transaksi. Kemudian role selanjutnya adalah role finansial, di mana role ini berperan untuk mengelola dan memverifikasi alur transaksi. Role finansial dapat melihat laporan penyewaan per bulannya. Kemudian yang terakhir adalah role maintenance, di mana role ini berperan untuk mengelola fasilitas yang berada di dalam gedung dan bertanggung jawab melakukan perbaikan jika ada fasilitas yang sudah tidak layak digunakan. Baik, selanjutnya adalah proses bisnisnya. Untuk yang pertama, untuk role peminjam, yaitu registrasi, terus memilih gedung, tanggal dan jam penyewaan, lalu membayar dan menggunakan gedung. Sedangkan administrator itu untuk menerima permintaan peminjaman, mengatur suatu ruangan, verifikasi, mengelola arus pembayaran, dan menyimpan data transaksi. Selanjutnya untuk finansial, dia itu menyimpan data transaksi dan dapat melihat laporan penyewaan melalui library Matplotlib. Lalu untuk role maintenance, dia itu memperbarui inventaris jika sudah ada yang rusak, lalu mau melakukan read inventaris dan menyimpan data tanggal apabila ada penambahan atau perubahan pada inventaris. Lalu selanjutnya adalah alur proses bisnisnya, yaitu peminjam menginput atau create nama, lalu gedung yang dipilih, tanggal dan waktunya. Lalu setelah memilih gedungnya, peminjam itu akan membayar sesuai dengan nominal ruangan yang dipilih. Lalu selanjutnya, administrator akan memverifikasi ketersediaan ruangan dan pembayaran yang dilakukan oleh peminjam. Jika pembayaran valid, maka administrator akan memberikan akses kepada peminjam. Administrator juga dapat melakukan create, update, dan delete data. Lalu di finansial akan mencatat keseluruhan histori transaksi yang terjadi. Pembayaran yang valid akan tercatat di divisi finansial. Divisi finansial itu pula dapat melihat laporan penyewaan yang terjadi menggunakan library Matplotlib. Divisi ini dapat melakukan read data. Di divisi maintenance akan melakukan update inventaris yang diperlukan. Penambahan inventaris akan tercatat tanggalnya. Selain itu, divisi ini dapat melakukan read data inventarisnya. Baik, selanjutnya ini adalah flowchart dari program kami. Dan disilakan. Lalu selanjutnya adalah library yang kita pakai untuk program yang kita buat. Di sini itu ada import SQLite. Fungsi SQLite dalam kode kita itu untuk mengelola operasi database seperti membuat tabel, menambah data, membaca data, dan menghapus data dalam database yang kita buat, yaitu di sewa gedung database. Lalu ada pula from PT table. Di sini itu fungsi dalam kodenya adalah
menampilkan dalam bentuk tabel yang terformat dengan baik di konsol atau terminalnya, sehingga lebih mudah dibaca oleh penggunanya. Lalu selanjutnya adalah library matplotlib. Di sini itu fungsinya adalah membuat berbagai jenis grafik seperti grafik garis, grafik batang, dan lain-lain untuk membantu menganalisis dan memahami data secara visual. Lalu selanjutnya adalah from that time, menghitung durasi sewa dan menghitung waktu mulai dan selesai sewanya. Lalu selanjutnya adalah Seaborn. Nah, di sini itu Seaborn itu fungsinya adalah membuat visualisasi data yang lebih kompleks dan menarik, seperti heat map, scatter plot, dan masih banyak lagi. Jadi, membantu dalam menganalisis data statistik secara lebih mendalam. Lalu yang terakhir adalah library import pandas. Di sini itu fungsinya adalah mengelola dan menganalisis data dari database. Dapat digunakan untuk Baik, terima kasih. Akan lanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini kita akan membuat dev atau fungsi yang bernama tabel data gedung. Yang pertama itu ada variabel on0309 SQLite 3 connect sewa gedung database. Fungsinya itu membuat koneksi ke database SQLite yang bernama sewa gedung database. Jika file database ini tidak ada, SQLite akan membuat file baru dengan nama tersebut. Lalu untuk poin berikutnya, membuat kursor dari objek koneksi. Kursor ini akan digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL terhadap database. Lalu untuk execute itu, kita akan menciptakan table yang bernama data gedung, yang atributnya itu terdiri dari ID gedung, nama gedung, dan harga. Untuk ID gedung dan harga itu jenis datanya memakai integer atau berupa angka. Lalu ID gedung ini sebagai primary key, dan atribut lainnya itu not null, artinya tidak boleh dikosongkan. Lalu di sini akan mengeprint atau membuat output bahwa tabel gedung berhasil dibuat. Lalu untuk commit itu, jadi fungsinya untuk menyimpan perubahan yang dilakukan terhadap database. Perintah ini memastikan bahwa pembuatan tabel benar-benar disimpan dalam file database. Lalu untuk close-nya itu digunakan untuk menutup koneksi ke database. Close ini merupakan langkah penting untuk melepaskan sumber daya dan memastikan bahwa tidak ada operasi lebih lanjut yang tidak disengaja dilakukan terhadap database tersebut tanpa membuat koneksi yang baru. Lalu ada tabel selanjutnya, yaitu tabel data penyewa. Variabel yang ini sama penjelasan sebelumnya. Lalu di sini kita meng-create table yang namanya data penyewa, yang terdiri dari ID penyewa sebagai primary key, jenis datanya itu integer, dan di sini ada auto increment. Jadi secara otomatis menciptakan ID yang unik. Lalu ada kolom nama penyewa berupa teks dan tidak boleh dikosongkan, ID gedung, nama gedung, sama tidak boleh dikosongkan. Lalu ada tanggal dengan jenis datanya itu memakai date, jam mulai itu memakai time, durasi memakai jenis data integer, jam selesai memakai jenis data time, lalu harga memakai integer, lalu ada nominal pembayaran, status, sama di sini kita menggunakan dua foreign key yang berupa ID gedung yang referensi dari tabel data gedung, dan foreign key harga yang mereferensi dari tabel data gedung. Lalu setelah itu akan mengeprint bahwa tabel data penyewa berhasil dibuat. Lalu untuk tabel selanjutnya itu ada tabel data inventaris yang atributnya itu ada ID inventaris sebagai primary key. Di sini juga kita menggunakan auto increment. Jadi user tidak usah menambahkan ID inventaris secara manual. Lalu ada ID gedung, tanggal, nama barang, harga barang, jumlah barang, total harga, yang semuanya ini tidak boleh dikosongkan. Lalu ada foreign key juga berupa ID gedung yang mereferensi dari tabel data gedung. Lalu setelah itu di commit dan close. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang function ini. Di sini ada dua function, yaitu buat gedung dan input data gedung. Function buat gedung sendiri itu untuk meng-create gedung baru yang akan digunakan atau diberikan dari menu administrator. Nah, di sini
Dia itu untuk penjelasan connect dan cursor itu sama, cursor itu sama. Mungkin saya akan lanjut ke penjelasan ke insert itu untuk menambahkan, ini merupakan query untuk menambahkan atau meng-create data atau record pada database. Jadi di sini insert into nama tabel data gedung, di mana kolomnya itu untuk ID gedung, nama gedung, dan harga. Values-nya itu tanda tanya untuk menerima inputan dari user. Lalu ID gedung 0309 itu nanti akan mereferensi ke variabel dari inputan user. Lalu selanjutnya untuk function input data gedung sendiri, di sini kita menggunakan while true untuk memasukkan data gedungnya berupa inputan. Nah, di sini user akan bisa diminta untuk melakukan inputan berkali-kali sesuai dengan keinginan hingga nanti misalkan dia selesai untuk input data gedung. Selanjutnya dia akan memasukkan nama, lalu ada harga, dan nanti itu akan mereferensi ke function buat gedung, ID gedung, dari variabel ID gedung, nama gedung, dan harga gedung. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah function dengan nama input data sewa yang bertujuan untuk menangani proses input data penyewaan gedung. Fungsi ini akan meminta pengguna untuk mengumpulkan informasi seperti validasi data yang diinput dan menyimpannya ke dalam database dengan nama sewa_gedung.db. Yang pertama kita akan membuka koneksi ke database dengan connect dan cursor, kemudian meminta pengguna untuk menginput nama penyewa, lalu menggunakan try except untuk meminta pengguna untuk memasukkan ID gedung yang disewa dan memastikan ID yang dimasukkan hanya berupa angka. Kemudian berikutnya adalah mengeksekusi perintah untuk mendapatkan nama gedung dan harga sewa yang berdasarkan ID gedung yang diinput oleh pengguna. Kemudian, jika ID gedung itu ditemukan, maka kita menggunakan try except untuk meminta pengguna memasukkan tanggal sewa dalam format tahun, bulan, dan hari. Berikutnya, kita akan input dan validasi jam mulai sewa, di mana kita meminta pengguna untuk memasukkan jam mulai sewa dalam format jam dan menit. Kemudian, kita akan meminta pengguna untuk memasukkan durasi pemakaian dalam jam dan memastikan input yang dimasukkan hanya berupa angka. Kemudian, kita akan menghitung jam selesai sewa berdasarkan jam mulai dan durasi. Kemudian kita akan memvalidasi slot waktu dan proses pembayarannya untuk memeriksa apakah slot waktu yang diinginkan itu sudah terisi atau belum oleh pengguna yang sebelumnya. Jika slot itu belum digunakan, maka kita akan meminta pengguna untuk memasukkan nominal pembayaran dan memvalidasi apakah nominal yang dimasukkan itu cukup untuk menutupi biaya sewa. Jika pembayarannya valid, maka kita akan menyimpan data penyewa ke dalam database. Kemudian jika slot waktu sudah terisi, maka pengguna diminta untuk memilih waktu yang lain. Kemudian jika ID gedung tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan kesalahan jika ID gedung tidak ditemukan di database dan menutup koneksi database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada dua function lagi, yaitu hapus gedung dan update data penyewa. Di sini hapus itu merupakan implementasi dari query atau perintah delete. Di sini kita akan mendelete data atau record dari data gedung, tapi syaratnya adalah kita melihat dari inputan ID gedung yang ingin kita delete, gitu. Terus selanjutnya ada function update data penyewa. Di sini juga kita akan melakukan atau mengimplementasikan perintah update. Di sini yang akan diupdate adalah status dari penyewa itu, apakah approve atau tidak, nanti di menu administrator. Di sini untuk mengupdate sendiri itu berasal atau berdasarkan dari inputan administrator sendiri. Jadi set status ini apakah approve atau reject itu nanti akan diset sendiri oleh administrator, dan where itu kondisi di mana ID penyewa mana yang akan diupdate statusnya. Nah, selanjutnya untuk status sewa itu kita akan mencari atau searching status sewa dari seorang penyewa.
menggunakan dengan memasukkan ID penyewanya. Nah, di sini ada result 0309, terus ada fetch all. Ini berarti bahwa kita akan menampilkan keseluruhan dari data yang ada. Lalu ada tabel, pretty tabel tadi. Field names ini untuk kolom-kolom yang dengan itu apa ya. Dan for baris in result ini untuk Nah, selanjutnya untuk function status bayar sendiri juga mirip. Itu untuk menampilkan atau searching dari status bayar oleh seorang penyewa dengan menggunakan inputan ID penyewa siapa yang akan dicari atau dilihat status bayarnya. Nah, di sini juga sama menggunakan result fetch all juga untuk menampilkan keseluruhannya. Nah, jika ada resultnya itu bakal dia menampilkan tabel-tabelnya, record-recordnya, namun jika tidak ada maka akan print. Ini yang like Fadianya atau gue dah? Fadianya. Tadi yang like. Tapi ke-record nggak tadi? Record. Cuman suaranya paling like. Tadi cut dikit paling. Ini siapa yang lanjut? Silakan. Siapa nih? Selanjutnya adalah fungsi display penyewa yang bertujuan untuk menampilkan daftar penyewa gedung beserta informasi detailnya dari database sewa_gedung.db. Yang pertama kita akan membuka koneksi ke database dengan connection dan cursor. Kemudian kita akan menjalankan perintah untuk mengambil semua data dari tabel data penyewa dan disimpan dalam variabel result underscore 0309. Kemudian kita akan menggunakan uh, objek pretty table dan memasukkan namanya dengan tabel underscore 0309 dot field underscore names yang atributnya ada ID penyewa, kemudian ada nama, ID gedung, nama gedung, tanggal, jam mulai, jam selesai, durasi, harga per jam, total biaya, dan status. Kemudian kita akan menambahkan baris ke tabel dan mengisi tabel dengan data penyewa yang diambil dari database. Kemudian kita akan menampilkan tabel dengan perintah print tabel underscore 0309. Kemudian kita akan menutup koneksi database dan mengembalikan ID penyewa yang valid dengan conclose return valid IDs 0309. Kemudian selanjutnya ada function display underscore gedung yang tujuannya untuk menampilkan daftar gedung yang tersedia beserta informasi dari database sewa underscore gedung. Kita akan membuka koneksi ke database dengan connection dan cursor, kemudian menjalankan perintah untuk mengambil data gedung dengan cursor underscore 0309 execute select all from data gedung yang akan menyimpannya dalam variabel result 0309. Kemudian jika ada data gedung yang ditemukan, kita akan menggunakan pretty table untuk menampilkan data dalam format tabel yang rapi dengan nama kolom yang sesuai. Yang isinya itu ada ID gedung, nama gedung, harga gedung per jam. Kemudian kita akan mengisi tabel dengan data gedung yang diambil dari database, kemudian menampilkannya dengan print dan menutup koneksi ke database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu, kita mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama create inventaris. Jadi, fungsinya itu untuk menambah atau menambah data inventaris ke dalam database. Jadi pertama-tama kita sama seperti sebelumnya membuat koneksi ke database SQLite yang namanya sewa gedung database. Lalu di sini font gedung 0309 sampai dengan false itu artinya kita mendefinisikan variabel tersebut dengan nilai awal false. Jadi variabel ini digunakan sebagai flag untuk mengontrol loop pencarian gedung. Lalu untuk line while not found gedung 0309 itu di sini akan terus memulai loop yang akan terus berjalan selama variabel tersebut bernilai false. Lalu ada try except itu untuk menghandle error. Jadi ID gedungnya itu harus berupa angka. Jadi jika value-nya lain akan terus melooping dari
masukkan ID gedung yang disewa. Lalu akan dieksekusi perintah SQL untuk mencari nama gedung berdasarkan ID gedung 0309 di tabel data gedung. Lalu hasil pencariannya akan disimpan dalam hasil 0309. Di sini digunakan fetch one karena yang diambil itu adalah satu baris dari hasil eksekusi perintah SQL sebelumnya. Lalu jika hasil pencarian hasil 0309 ID gedung tidak ditemukan, eh, maka ambil nama gedung dari hasil pencarian dan simpan dalam nama gedung 0309. Lalu untuk selanjutnya itu while true-nya untuk memulai loop input tanggal sewa dengan format year, month, and date. Jadi jika formatnya salah, loop akan meminta pengguna untuk memasukkan kembali. Lalu di sini user dapat memasukkan inputan nama barangnya yang akan disimpan dalam variabel nama barang 0309. Lalu di sini ada while true lagi dan ada try except untuk value yang error. Jadi untuk inputan harga barang itu harus menggunakan jenis data integer. Lalu ada inputan masukan jumlah barang yang jenis datanya juga integer. Lalu di sini ada proses menghitung total harga dengan mengalihkan harga barang dengan jumlah barangnya. Lalu di sini akan dieksekut dengan perintah SQL untuk memasukkan data inventaris baru ke tabel data inventaris dengan nilai-nilai yang telah dikumpulkan sebelumnya. Lalu melakukan commit untuk menyimpan perubahan ke database dan mengubah font gedung 0309 menjadi true untuk keluar dari loop. Lalu jika hasil 0309 atau ID gedungnya tidak ditemukan, maka akan mencetak output tidak ditemukan dan pastikan ID gedung sudah terdaftar. Lalu kalau berhasil itu akan mencetak pesan bahwa data baru inventaris telah terkonfirmasi dan telah ditambahkan ke dalam database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah fungsi untuk display inventaris. Di sini adalah implementasi untuk read. Langsung saja karena ini adalah masuk ke database itu untuk koneksinya. Lalu memakai cursor untuk melakukan selectnya itu yaitu dari data inventaris. Lalu di sini tuh kita memakai pretty table. Di sini itu field table-nya itu berisi tentang ID inventaris, ID gedung, nama gedung, tanggal, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan total harga. Lalu dimasukkanlah tabel itu ke dalam barisnya. Lalu kita akan memanggil print table itu untuk memanggil si display inventarisnya. Jadi dia itu akan keluar si tabelnya. Penyewaan. Di sini itu execute-nya itu yaitu select ID penyewa, nama penyewa, ID gedung, nama gedung, tanggal, jam mulai, jam selesai, nominal pembayaran from data penyewa, yaitu dengan statusnya yang udah di-approve dari si menu admin tadi. Lalu selanjutnya result yaitu cursor fetch all, yaitu kita akan mengejakan semuanya. Lalu akan kita close. Lalu semuanya itu akan kita masukkan ke dalam tabel. Di isi tabelnya itu ada ID penyewa, nama, ID gedung, nama gedung, tanggal, jam mulai, jam selesai, dan total biaya. Lalu semuanya akan di print. Dan di totalnya itu akan kita gabungkan yaitu baris dengan indeks ke-7, yaitu baris dengan total dengan nominal pembayaran dari si for baris in result, yaitu yang ada di tabel yang di atas itu. Lalu kita akan ngeprint total pemasukan adalah total 0309. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi data.
Functionnya itu yang pertama ada visualisasi untuk data gedung yang sering digunakan. Di sini menggunakan PLT figure, terus ada PLT bar untuk menampilkan dalam bentuk bar. Lalu ada X label untuk bagian horizontalnya itu diberi nama gedung. Lalu untuk yang Y label itu untuk bagian yang vertikal. Di sini judulnya itu adalah frekuensi penggunaan gedung. Nah, habis itu lalu tight layout untuk memadatkan dan PLT show itu untuk menampilkan dari visualisasi data tersebut. Nah, di sini di PLT bar itu ada gedung 0309 dan frekuensi gedung 0309 itu yang ada untuk dan frekuensinya. Lalu selanjutnya adalah visualisasi rata-rata durasi penyewaan. Nah, di sini menggunakan sama ada connect dan ada execute. Nah, untuk execute sendiri, dia itu akan men-select atau read nama gedung, lalu AVG durasi itu untuk rata-rata durasi sebagai rata-rata durasi from data penyewa dengan di mana syaratnya adalah statusnya itu approve dan di group by nama gedung. Nah, di sini lalu ada resultnya itu kita menggunakan variabel gedung result 0309 dan fetch all itu untuk menampilkan keseluruhannya. Nah, di sini gedung 0309 itu row atau baris ke indeks ke 0 sendiri itu nama gedung dari resultnya tadi. Lalu untuk rata-rata durasi itu menggunakan row 1 untuk AVG durasi atau rata-rata durasi. Lalu sama tadi kita juga menggunakan PLT figure, bar juga untuk menampilkan dalam bentuk bar, X label untuk nama label horizontal itu nama gedung, dan Y label itu untuk alat durasi penyewaan, dan title untuk judul dari visualisasi data, ada Xtext juga, lalu ada tight layout, dan ada show untuk menampilkan visualisasi data. Nah, di sini ada filtering gedung sebagai function selanjutnya. Nah, di sini kita akan memfilter gedung untuk menampilkan mana sih nama gedung atau nama gedung yang penyewaannya itu lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kita setelah menggunakan query tersebut di execute, kita dapat langsung uh, menampilkan keseluruhannya. Lalu selanjutnya adalah fungsi visualisasi data. Di sini itu kita niatnya itu akan membuat custom visualisasi data, tapi di sini kita akan membuat fungsinya dulu, yaitu dengan xcall 0309, y kolom 0309 dan chart type. Jadi di sini itu kita membuat variabelnya dulu. Di sini kita langsung execute dengan nge-select memanggil dari yang xcall 0309 dan ycall 0309 dari data penyewa. Nah, lalu di if data 0309 di sini itu kita akan memakai memindahkan semuanya itu akan ke data frame pandas agar biar menjadi lebih rapi, dan di chart type itu kita memakai bar. Di sini itu memakai SNS bar plot. Yang dimaksud SNS bar plot itu yaitu untuk bar chart. Lalu yang kedua itu elif chart type 0309 line, lalu memakai SNS line plot, fungsinya itu untuk line chart. Lalu yang ketiga itu scatter, memakai SNS scatter plot. Lalu kita buat else-nya, jadi chart tidak valid jika user memilih yang di luar dari 3 jenis yang sudah kita pilihkan. Lalu sini ada PLTX label, yaitu label yang X-nya, yaitu yang X kolomnya, lalu yang Y label yaitu yang Y kolomnya. Lalu title itu untuk judul si visualisasinya. Nah, selanjutnya adalah fungsi visualisasi custom. Di sini user akan disuruh menginput X kolomnya dengan masukkan nama kolom untuk sumbu X. Nah, di sini itu kan karena kolomnya itu menyambung kepada data penyewa, jadi kita akan memasukkan nama kolomnya juga harus yang sesuai dengan yang ada di database, jadi dari data penyewanya. Lalu juga ada ya kolomnya, yaitu untuk input kolom untuk sumbu Y-nya. Lalu dari setelah itu kita akan dia akan mengeluarkan tampilan, yaitu pilih jenis chart, ada bar chart, line chart, dan scatter plot. Lalu sini akan ada variabel chart type input. Di sini kita akan memilih jenis chartnya.
Lalu akan jika kita memilih satu akan keluar barnya. Lalu yang kedua ada line chartnya, yang ketiga ada scatter chartnya. Nah, lalu chart type 0309 sama dengan akan mengambil dari chart type inputnya. Lalu di bawahnya itu terakhir yaitu visualisasi data, yaitu akan menyambung dari fungsi visualisasi data yang ada di atas. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada Gerakan. Dengan Lalu di sini ada dev input password. Jadi input password ini tidak berlaku untuk semua role, hanya di role admin, financial, dan maintenance. Jadi di sini kita menciptakan variabel password, hmm, ya buat inputan usernya. Lalu ada upper. Upper ini digunakan untuk mengonversi seluruh karakter dalam password menjadi huruf besar. Lalu di sini di return. Lalu diverifikasi menggunakan deverifikasi password. Di deverifikasi ini menerima dua argumen, yaitu password 0309 dan variabel role 0309. Lalu juga ada dictionary yang bernama authenticator 0309. Eh, ini berarti untuk role admin itu passwordnya adalah PA123, untuk role financial itu passwordnya PF123, dan untuk role maintenance itu passwordnya PM123. Lalu di sini di return alias dikembalikan hasil perbandingan antara password 0309 yang diberikan pengguna dengan password yang diambil dari autentikator 0309 berdasarkan variabel role 0309. Lalu eh, jika password eh, di, jika passwordnya sama dengan yang ada di dictionary, lalu fungsi akan mengembalikan true yang menandakan bahwa password tersebut itu valid dengan role yang dituju, dan jika tidak maka akan mengembalikan nilai false. Baik, selanjutnya di sini saya akan langsung mendemokan program. Baik, di sini saya akan langsung mendemokan program dari program penyewaan gedung kami. Nah, baik di sini akan muncul langsung beberapa pilihan role. Ada 4 role, yaitu penyewa, administrator, finansial, dan maintenance. Nah, di sini hal pertama yang dilakukan adalah kita membuat data gedung terlebih dahulu, yaitu di administrator dengan masukkan password PA123, lalu membuat data gedung, misalkan namanya gedung adalah Cacuk dengan harga 100.000. Lalu kita membuat lagi dengan nama gedung TULT dengan harga 200.000. Lalu kita akan membuat lagi gedung misalkan PUCH dengan harga 500.000. Ada lagi membuat gedung untuk student center dengan harga 300.000. Ini harga per jam. Nah, tadi kan kita sudah membuat membuat atau meng-create record untuk data gedung. Nah, di sini kita mencoba, di sini sudah tertampilkan bahwa tadi input yang kita masukkan itu sudah disimpan di database kita yang bernama sewa gedung. Baik, saya akan lanjutkan. Misalkan di sini saya ingin mencoba langsung implementasi delete. Berarti misalkan saya akan delete kode gedung dengan kode 114, yaitu student center. Nah, di sini sudah langsung dibuktikan bahwa kode gedung itu, nama gedung itu juga base. Lanjut, misalkan saya data gedung baru, misalkan namanya apa, base, harganya 100.000. Lalu saya akan buat lagi
Misalkan sport center dengan harga 250.000. Nah, baik. Nah, selanjutnya karena tadi kita udah membuat tambahan baru, misalkan di sini saya bisa langsung untuk eh, membuat atau meng-create registrasi penyewaan. Di sini role-nya adalah role pertama, membuat reservasi, misalkan namanya adalah Reva, lalu data gedung yang diinginkan misalkan 112, yaitu TWLT, untuk kapan, untuk tanggal ini, dari jam berapa, dari jam 10, dan durasinya misalkan yang diinginkan adalah 4 jam. Langsung akan diakumulasikan atau ditotalkan, totalnya itu yang harus dibayarkan adalah 800.000. Baik. Nah, lalu setelah di enter itu akan langsung muncul nomor antriannya. Nah, dia akan lanjut untuk buat menyewa baru, misalkan namanya Andini, dia akan menyewa cacuk pada tanggal ini jam segini dengan durasi 6 jam. Dan di sini kenapa harganya dia itu 505.000, bukan seharusnya itu kan dia kan 500.000, 600.000. Cuman kenapa dia cuma bayar 5.000? Karena dia dapat diskon sesuai dengan kondisi tadi. Kalau dia tuh menyewakan durasi lebih dari 5 jam, dia bakal dapat diskon 5%. Gitu. Terus saya akan membayarnya. Nah, udah dapat, lalu saya akan membuat reservasi lagi untuk nama penyewa Agung. Dia menyewa Sport Center pada tanggal, hmm, nah, salah inputannya ini pukul 9.00 sampai 4 jam setelahnya itu adalah 1 juta. Nah, udah dapat. Lalu saya juga akan membuat nama penyewa baru. Dia akan meminjam 113 untuk tanggal um, kalau ini 3 jam saja. Lalu totalnya 1.500.000. Nah, di sini sudah ada 4 user yang menyewakan gedung. Nah, sekarang kan di sini saya akan mengecek status dari penyewa sebelum di-approve. Misalkan tadi statusnya adalah 4. Nah, di sini sebenarnya masih pending karena belum dapat approve atau persetujuan dari administrator. Nah, selanjutnya saya akan langsung mencoba di administrator sendiri untuk meng-approve atau merejectnya. PA update saja. Lalu di sini update status, di sini ada 4 user atau penyewa. Misalkan saya akan meng-approve ID yang pertama. Misalkan juga saya akan meng-approve lagi. No, 2. Misalkan saya akan meng-approve lagi. Dan yang dapat itu rejected. Sedangkan si ID-nya Agung masih pending. Nah, sekarang saya akan coba lagi di menu penyewa. Statusnya dia untuk tadi yang satu itu Reva. Seharusnya dia udah statusnya itu approve dan bisa menggunakan uh, gedung. Nah, di sini udah terupdate bahwa statusnya itu approve. Nah, sekarang misalkan juga saya akan mengecek dari statusnya si Andini dengan ID 2 juga sudah approve. Terus saya juga akan mengecek statusnya dari Agung dengan ID 3, dia masih pending. Sedangkan saya, misalkan dengan ID 4 tadi, itu rejected. Betul. Lalu udah untuk menu dan role di penyewa ini. Misalkan, nah di sini kita juga bisa untuk menampilkan seluruh penyewa menggunakan implementasi dari READ. Jadi akan memilih role administrator di sini dengan password PA3.
dan dia itu misalkan kita ingin untuk select atau read di sini di menu kelima tampilkan. Nah, di sini penyewa yang ada baik approve, pending, dan rejected gitu. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke row finansial. Di sini passwordnya PR3. Nah, di sini kita mempunyai row untuk cek status penyewa berdasarkan ID-nya, histori pembayaran, dan visualisasi gedung yang sering disewa, dan rata-rata durasi penyewaan per gedung. Nah, misalkan di sini untuk status pembayaran penyewa, misalkan saya ingin mengecek status dari pembayaran dari Andini dengan ID 2. Dia sudah approve, gitu. Selanjutnya untuk histori pembayaran sendiri, ini akan menjumlahkan total pembayaran atau penyewaan. Nah, di sini uh, tadi kan kalau kita yang approve itu hanya dua penyewa saja, yaitu Reva dan Andini. Itu total biayanya ada 800.000 dan 505.000. Nah, di sini langsung tertotal atau terjumlahkan keseluruhan yang approve, yaitu adalah 1.305.000 secara otomatis. Nah, selanjutnya saya mungkin untuk yang menu ketiga sama empat belum terlihat jelas, mungkin saya akan membuat awal lagi agar terlihat jelas yang disewa. Bentar. Misalkan, misalkan nama penyewanya Dimas, yaitu penyewakan ini pada tanggal jam 16.00 dengan durasi 2 jam. Dan lalu saya juga akan membuat penyewaan dengan dia itu ingin menyewa sama Cacuk juga pada tanggal ini pada pukul ini selama sejam saja. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengapprove dulu. Approve dulu. Nanti tadi yang ingin di-approve itu 5 dan 6. Baik, di sini kalau berdasarkan data itu dia itu ada 3 orang bahkan yang meminjam atau menyewa Cacuk. Jadi kita bisa lihat di visualisasi data sekarang. Nah, di sini finansial itu dia PR3. Nah, ini saya akan setelah memasukkan beberapa data tadi, saya akan langsung mengecek untuk visualisasi gedung yang sering disewa. Nah, di sini gedung-gedung yang sering disewa itu Cacuk itu benar ya, tadi cuma ada 3 penyewanya yang approve, sedangkan TWT hanya 1 yaitu Reva saja yang di approve. Ini untuk menentukan banyaknya atau frekuensi peminjaman atau penyewaan dari gedung tersebut. Selanjutnya untuk yang rata-rata durasi penyewaan, nah di sini ternyata rata-rata durasi dari Cacuk itu 3 jam, sedangkan TLT itu 4 jam. Begitu. Nih, kan kalau di sini kan sebenarnya Cacuk itu ada 6 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam, tapi rata-rata mereka itu adalah 3 jam. Gitu, selanjutnya saya mencoba untuk sekalian deh visualisasi custom. Dan di sini misalkan sumber X yang digunakan itu dari atribut data penyewa. Bentar. Misalkan di sini saya ingin memasukkan itu nama gedung kan. Misalkan adalah tanggal dan nama gedung. Mungkin untuk lebih terlihat, mungkin saya akan menggunakan scatter plot saja. Nah, di sini ternyata Cacuk itu dipinjam untuk pada tanggal sekian, TWT pada tanggal sekian, terus ternyata untuk pada tanggal 2024 bulan 7 hari ke-9 itu ada 2 penyewa yang meminjam di hari yang sama tapi dengan gedung yang berbeda. Itu ini untuk implementasi dari visualisasi data custom. Lalu di sini kita sudah
implementasikan semuanya untuk di row finansial, saya akan lanjutkan kembali ke row terakhir, yaitu, oh bentar, sekarang tadi di menu administrator, itu ada yang belum, yaitu yang filtering gedung yang sering disewa lebih dari atau sama dengan dua. Nah, itu berarti yang keenam, menu keenam. Nah, di sini ternyata benar kalau cacuk itu disewa lebih dari dua kan. Jadi dia akan menampilkan cacuk saja gedung yang sering disewa. Itu selanjutnya saya akan langsung lanjutkan ke row ke terakhir. Di sini menambahkan inventaris. Misalkan saya memilih bahwa di TLT itu ada inventaris yang rusak. Jadi, nah, misalkan nama barangnya kursinya rusak. Terus harga satuannya itu misalkan 20.000. Nah, ternyata jumlah kursi yang rusak itu misalkan ada 10. Jadi, nah, udah dimasukkan kan. Terus kita akan mengecek histori dari penambahan atau update inventaris tersebut. Nah, di sini udah terrecord bahwa tadi itu di gedung TLT ada kursi yang rusak sebanyak 10 biji dan total harganya sekian gitu. Jadi mungkin itu saja untuk demo dari program yang kami buat. Sekian dari presentasi kami untuk tugas besar Alpro ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.